Agar tidak terjadi salah pemahaman dalam menonton video ini, maka sebaiknya tonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Piye dulur-dulur kabare, semoga sehat selalu ya. Sing delok, sing nonton video iki tak doakno semua hajat-hajatnya, cita-citanya semuanya sama Allah dikabulkan, segala rezekinya dilancarkan oleh Allah, dan segala kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas panjenengan semua, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya wes dulur, kita langsung wayo bahas bahwasannya kemarin itu sempat viral ada seorang perempuan, nenek-nenek ngono ya, seorang perempuan tua, bahwasannya beliau sedang makan babi dengan mengucapkan basmalah, dan dia juga melafadzkan bacaan Quran surah Al-Fatihah. Selain itu juga beliaunya juga memakai atribut kebesaran Islam yang dipakai seorang muslimah, yaitu jilbab atau kerudung. Saya gak tahu perempuan ini, seorang nenek tua ini di sana itu muslim ataupun non muslim, saya kurang tahu. Cuma pembahasan saya di sini bukan terletak pada yang dia lakukan. Aku nengkini untuk bahas perempuan tua tersebut dari segi beliaunya makan babi dengan mengucapkan basmalah, melafadzkan basmalah dengan memakai atribut-atribut kebesaran Islam, yaitu jilbab dan kerudung. Bukan itu yang saya bahas. Pada pembahasan ini aku kati bahas dari segi orang-orang yang menghujatnya. Nah, perlu tak tekankan, aku nengkini uduk karena pro ke dia ataupun aku ingin melindungi ataupun ingin membela. Bukan, karena di sini yang perlu digarisbawahi adalah mungkin menurut kita perbuatan tersebut, menurut agama kita yang kita anut, utamanya agama Islam, mungkin perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyeleweng atau perbuatan yang di sana itu dikategorikan membuat marah kita, membuat marah umat muslim, terus membuat emosi, membuat kita menjadi panas. Kok ini seperti ini, makan babi pakai basmalah dengan melafadzkan Al-Fatihah, terus dengan memakai atribut kebesaran Islam yaitu jilbab, seperti itu. Mungkin kejadian itu kita menilai, mungkin kok agama Islam ini dihina ya, agama Islam ini dijelek-jelekkan ya sama perempuan tersebut dengan membuat konten seperti itu. Sebenarnya gini, Islam itu pasti akan jaya. Meskipun Islam itu nengkono kui dijelek-jelekan, diinjak-injak ataupun dihina, sebenarnya tidak akan mengurangi, bahkan tidak akan terhina agama Islam ini. Karena kenapa? Karena agama Islam ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika ada orang yang menjelekkan, menghina Islam, Allah itu akan memberi keadilan kepada dia, akan memberikan kehancuran kepada si dia, meskipun tanpa kita minta. Makanya ya dulur, aku mungkin nekankan jangan sampai dengan kejadian tersebut kita malah menjadi terpecah belah, ngono ya. Sebenarnya itu umat Islam juga mempunyai kewajiban. Wong Islam iki duwe kewajiban untuk menjaga Islam, juga mempunyai kewajiban untuk membela agamanya ketika agamanya dihina, ketika agamanya dijelek-jelekan. Tapi kita kan hidup di Indonesia, hidup di negara yang di sana itu mempunyai hukum dan
konstitusi. Jadi kita nggak bisa langsung menghakimi orang tersebut. Sudahlah, mungkin kan ono pihak berwajib yang menangani orang tersebut. Jadi tindakan kita bagaimana mengenai kejadian tersebut, mengenai si perempuan tua ini, beliaunya memakan babi dengan mengucapkan basmalah dan melafadzkan Al-Fatihah dan memakai atribut kebesaran Islam yaitu jilbab dan kerudung. Perlu digarisbawahi ya dulur, ketika agama Islam itu direndahkan, ketika agama Islam itu dijelek-jelekkan, ketika agama Islam itu dihina, bahwasanya Islam itu tidak akan menjadi hina, tidak akan terhina. Namun kehinaan itu bisa menimpa sapa wae sing menghina agama Islam, apalagi bagi umat Islam, bagi orang Islam yang tidak peduli ketika agamanya itu direndahkan, dijelekkan dan dihinakan. Tapi persoalan kasus tersebut, kejadian tersebut, kalau memang benar ada dugaan menistakan agama, alangkah lebih baiknya itu lewat di jalur hukum, karena kita hidup di Indonesia yang dinaungi hukum dan konstitusinya koyo ngono. Jadi jangan menghakimi diri sendiri untuk melawan mereka. Jadi jangan sampai kita menghakimi mereka, menghakimi orang tersebut karena perbuatan tersebut jika memang terjadi dugaan menistakan agama. Apalagi kalau kita membuli mereka, kembali memperolok mereka, menjelekkan mereka, merendahkan mereka, apalagi memberikan semacam pengarahan tapi yang kurang baik, dengan melontarkan kata-kata kotor kepada mereka, dengan mengeluarkan bahasa-bahasa yang kurang baik. Justru ketika ada umat Islam yang memberikan pengarahan tapi tidak menggunakan bahasa yang baik, tidak menggunakan adab yang baik, tidak menggunakan tata krama, khawatir citra Islam itu akan tercoreng seperti itu. Kita sebagai manusia yang namanya emosi, marah karena kejadian tersebut, kasus tersebut, bolehlah kita marah. Cuma marahnya, emosinya itu jangan melampaui batas, jangan sampai berlebihan. Sekarang hukum sudah ada, badan hukum sudah ada, jadi kita serahkan ke pihak hukum tersebut. Jangan sampai kita membuli, merendahkan mereka, memperolok dengan melontarkan kata-kata yang kurang baik, kurang sopan. Yaitu tadi, takutnya citra Islam itu menjadi tercoreng karena gara-gara kita sendiri dengan memperolok mereka. Jadi ketika mereka terdapat dugaan, semisal contoh menistakan agama, sudah kita serahkan kepada badan hukum, kita doakan dia. Kalau kita mau menasehatinya, kalau kita mau memberikan pengarahan, berikan pengarahan, berikan nasihat yang baik dengan tata krama yang baik, gunakan bahasa yang baik, gunakan adab, gunakan etika yang baik. Agar kenapa? Agar mereka takut, agar mereka sadar seperti itu. Jangan malah kita memberikan lontaran-lontaran bahasa-bahasa yang kurang baik, menjelek-jelekkan mereka, atau membuat semakin panas. Terkait persoalan kasus tersebut, semisal memang ada atas dugaan penistaan agama, kita doakan kepada Allah, semoga orang tersebut, perempuan tua tersebut mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Seperti itu. Jangan malah kita membalas dengan cemoohan, bulian. Kita tunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang baik. Karena kalau kita mendengar penjelasannya Gus Bah itu, kebaikan sifatnya itu lebih luas. Kalau memang perempuan tua ini muslim, saya gak tahu dia muslim atau non muslim, semisal ya dia itu, beliaunya ini muslim, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan petunjuk, semoga perempuan ini kembali ke jalan yang
benar. Tapi kalau perempuan ini semisal non muslim, ya kita juga doakan supaya perempuan ini mendapatkan hidayah, petunjuk. Karena mendoakan orang non muslim itu boleh yang sifatnya universal, yang sifatnya itu umum untuk perkara dunia. Semisal kita mendoakan semoga kamu sehat, semoga pekerjaanmu dimudahkan, dilancarkan, semoga cita-citamu diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan. Itu enggak apa-apa. Didoakan supaya mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau mendoakan ampunan untuk mereka, itu enggak boleh dalam Islam. Makanya doakan mereka supaya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Jangan malah kita membalas dengan cemoohan, dengan mengeluarkan kata-kata yang kotor, dengan bahasa yang kurang baik. Tunjukkan kita sebagai orang Islam ketika kita dihina, ketika kita dijelek-jelekan, ketika agama kita direndahkan, kita doakan, kita berikan pengarahan, kita berikan nasihat yang baik, seperti itu. Kalau perempuan ini muslim, ya kita doakan tadi, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Jika orang ini, perempuan ini non muslim, ya kita doakan supaya mendapatkan petunjuk, supaya mendapatkan hidayah. Mungkin perempuan ini sekarang bukan Islam, tapi kan bisa saja Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang ini di masa yang akan datang. Bisa jadi kan orang ini, perempuan ini masuk ke dalam Islam, seperti itu. Terus bukannya saya itu ketika agama Islam direndahkan, dilecehkan, bahkan dihina, saya itu diam. Bukan. Kalau secara manusiawi ya saya punya geram, marah, emosi itu ya punya. Cuma ya saya kembalikan lagi, Indonesia ini kan adalah negara hukum, negara yang dimana memegang undang-undang, yang di sana semuanya ini ada perlindungan hukumnya setiap masing-masingnya. Selain itu juga ya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa kok kita harus tetap berbuat baik meskipun diri kita, meskipun agama kita dihina, kok kita harus memberikan kebaikan? Kalau marah tadi ya ada lah ya, cuma kenapa kok kita harus memberikan sebuah kebaikan? Ya tadi alasannya, karena kebaikan itu luas gitu loh. Apalagi kan ada sebuah kisah ketika Nabi Musa itu sama Nabi Harun diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun ini kan menurut keyakinan kita adalah bejat-bejatnya orang, rusak-rusaknya orang. Karena si Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi apa kata Allah menyampaikan kepada Nabi Musa dan Harun? Hei Musa, hei Harun, gunakanlah bahasa yang baik, gunakanlah tata krama yang baik, gunakanlah adab, gunakanlah etika yang baik. Itu sekelas Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi Nabi Musa sama Nabi Harun tetap harus berdakwah dengan menggunakan bahasa yang baik. Seperti itu loh. Sekelas Fir'aun, Nabi Musa harus menggunakan bahasa yang baik, tata krama yang baik, etika yang baik. Makanya buat teman-teman semua, untuk dulur-dulur KB, jangan kita sampai larut tentang persoalan kasus ini. Jangan sampai kita terpecah belah. Kalau memang itu menyesatkan, ya sudah, jangan kita ikuti. Kita pasrah kepada hukum aja sudah. Kita doakan supaya mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Jangan sampai kita memberikan pengarahan yang kurang baik dengan mengolok-olok dia, dengan mengeluarkan kata-kata yang kotor, bahasa yang kurang baik. Jangan sampai. Tunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang baik. Waslur, ikhwailur, suanlur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.